Shalom, selamat sore ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Senang sekali jika sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui renungan kaum perempuan. Sekalipun kita belum bisa beribadah di gereja atau di rumah sesama anggota kaum perempuan, namun kita harus tetap bersyukur karena Tuhan mengizinkan kita untuk dapat berjumpa melalui kebenaran sabdanya. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan sapaan Tuhan melalui kebenaran sabdanya, mari kita berdoa, saudariku yang Tuhan kasihi. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab di sore hari yang indah ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat datang kepada Tuhan, merendahkan diri, mengucap syukur atas setiap hari yang Tuhan berikan dan Tuhan anugerahkan. Bahkan hari ini kami bersama-sama akan kembali mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan berkatilah kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, dapat memahami kebenaran firman Tuhan, serta dapat melakukannya dalam hidup kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan, supaya firman yang didengar tidak menjadi berlalu dan tidak menjadi sia-sia. Dan terlebih hamba-Mu yang akan memberitakannya kepada kami, Tuhan pakai Bapak Pendeta supaya ia dapat menyampaikannya kepada kami dengan sukacita. Kini berfirmanlah Tuhan, sebagai perempuan, sebagai umat-Mu, kami rindu mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sore hari ini, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, kita akan mendengarkan kesaksian Yesaya pasal 2, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Yesaya 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga berkata, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Demikian, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang berkenan menjumpai kita sore hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu dan saudariku yang Tuhan kasihi, kita pasti merasa bangga dengan apa yang kita miliki sekarang. Apakah kita bangga dengan kehadiran anggota keluarga yang Tuhan percayakan saat ini? Kita bangga. Dan kebanggaan kita terhadap keluarga itu akan memberikan kita perhatian yang sungguh dan serius terhadap keluarga. Hal-hal yang kecil yang besar akan menjadi bentuk perhatian kita atas kebanggaan kita terhadap keberadaan keluarga. Bagi seorang yang terpilih sebagai anggota majelis jemaat, dia bangga. Karena dari sekian banyak misalkan perempuan yang ada di jemaat, dia terpilih 6 diantaranya atau 5 diantaranya menjadi perempuan. Dan sebagai anggota majelis jemaat tentu itu bangga. Kebanggaan kita terhadap sesuatu, terhadap anggota keluarga, terhadap kesempatan pelayanan, itu seharusnya dapat mendorong kita untuk menghargai apa yang kita miliki dan apa yang kita jumpai saat ini. Kebanggaan kita seharusnya melahirkan spirit baru pada kita untuk dapat mempertanggungjawabkan rasa bangga kita itu dengan sungguh-sungguh dan dengan sebenar-benarnya. Tadi saya katakan, ketika kita bangga dengan anggota keluarga yang Tuhan anugerahkan, maka kita akan memberi perhatian sungguh kepada anggota keluarga kita. Bangga dengan
tempat tinggal kita, maka kita akan merawat tempat tinggal kita sedemikian rupa. Bangga terhadap pelayanan yang dipercayakan, maka kita akan menjawab setiap kesempatan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Kebanggaan bukan membuat seseorang hanya bisa menikmati. Kebanggaan bukan hanya membuat seseorang berpangku tangan dan menganggukkan kepala semata, berdecak kagum atas kebanggaan yang didapatkan atau atas capaian-capaian yang didapatkan sehingga melahirkan rasa bangga. Tapi justru rasa bangga kita akan sesuatu, akan banyak hal dalam perjalanan hidup ini seharusnya melahirkan effort yang baru, gairah yang baru pada diri kita untuk mengelola apa yang dipercayakan itu dengan baik. Saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan pada saat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa ada nubuat yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya di zaman Raja Hizkia memimpin Israel. Dan Hizkia merasa bangga dengan kesempatan memimpin bangsa Israel sebagai seorang raja. Kebanggaan Hizkia sebagai seorang raja maka ingin mengembalikan identitas dan jati diri bangsa Israel kepada hakikat aslinya, yakni orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub. Nenek moyang yang telah menyelamatkan mereka dan menuntun mereka dari perjalanan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kebanggaan Hizkia akan kepercayaan yang Tuhan berikan sebagai pemimpin. Kebanggaan Hizkia tentang keberadaan umat Tuhan sebagai umat pilihannya mendorong Hizkia untuk mengembalikan identitas dan jati diri umat Tuhan kepada yang otentik dan orisinal, yakni kepada aslinya, sebagai penyembah-penyembah Tuhan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam bagian yang kita baca, Yesaya menggambarkan betul bahwa firman Allah dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Ada pesan secara tidak langsung yang disampaikan di sini. Firman Tuhan disampaikan melalui Yesaya bahwa akan ada sesuatu yang dihadirkan Tuhan untuk Israel Utara dan Israel Selatan. Sesuatu yang baru. Inilah yang mendorong Yesaya menyampaikan nubuatan ini kepada umatnya, kepada bangsa Israel. Senada dengan itu, Hizkia telah memulai sebuah gerakan baru. Gerakan yang mencoba mengembalikan umat Tuhan kepada hakikat aslinya, kepada jati dirinya sebagai umat pilihan Tuhan yang beribadah dan menyembah kepada Tuhan Allah, nenek moyang mereka. Itulah sebabnya dalam bagian yang kita baca tidak secara langsung dilakukan oleh Hizkia apa-apa dan apa. Tetapi catatan sejarah Bapak Ibu, itu ibu-ibu yang Tuhan kasihi, catatan sejarah menunjukkan kepada kita, saudariku yang Tuhan kasihi, bahwa di zaman Raja Hizkia memerintah, yang namanya bukit-bukit pengorbanan tempat penyembahan berhala itu ditiadakan. Yang namanya bukit-bukit pengorbanan tempat menyerahkan korban-korban bakaran dan seterusnya itu ditiadakan. Yesaya bangga dengan Yerusalem. Hizkia bangga dengan jati diri Israel yang original dan otentik. Itulah sebabnya dia mencoba mengembalikan identitas dan jati diri bangsa Israel itu kepada yang otentik tadi. Bukit pengorbanan, tempat penyembahan berhala disingkirkan dan dibinasakan di zaman dan di era Hizkia. Itulah sebabnya nubuat Nabi Yesaya disampaikan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung. Artinya di zaman Hizkia, tempat yang tadinya dijadikan sebagai tempat penyembahan berhala itu akan berubah total menjadi tempat penyembahan kepada Tuhan Allah. Tempat-tempat yang tadinya dijadikan sebagai bukit-bukit pengorbanan berubah total menjadi bukit-bukit yang pada akhirnya menjadi tempat di mana Allah dipuji dan disembah. Dan dengan identitas serta jati diri yang baru itu, dikatakan orang akan berduyun-duyun datang ke sana
Bangsa-bangsa akan pergi ke sana dan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Sebuah pembaharuan dilakukan. Berangkat dari rasa bangganya sebagai seorang pemimpin dipercaya memimpin umat Tuhan, maka kebanggaan itu melahirkan sebuah spirit untuk mengembalikan umat Tuhan pada jati diri yang otentik dan asli. Bagaimana dengan kita, saudariku yang Tuhan kasihi? Kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Kita bangga sebagai warga gereja Kristen Pasundan. Apa yang kita lakukan ketika kita bangga sebagai warga negara Indonesia? Kebanggaan kita tidak hanya berhenti saya bangga hadir di negeri ini, saya bangga tinggal di Indonesia yang memiliki ribuan pulau, yang memiliki sekian juta wilayah terdiri dari lautan dan sebagainya, yang dilintasi oleh benua tertentu misalkan. Maka saya mau berkata kepada kita, saudariku yang Tuhan kasih, kebanggaan kita bukan sekedar sebagai warga negara karena punya dan tinggal di negeri ini karena memiliki pulau yang banyak, memiliki lautan yang luas, sehingga negara kita disebut negara maritim karena banyaknya jumlah atau luasnya jumlah lautan dibandingkan jumlah daratan. Tapi apa kontribusi kita sebagai warga negara? Ketika kita bangga menjadi warga negara Indonesia, adakah kontribusi kita untuk negara ini? Bukan soal kita berpikir pemimpin kita tidak adil dan tidak baik lalu kita mengkritisi semata. Kritis, yes. Tapi kritis kita harus ditunjukkan juga dengan peran aktif kita sebagai bagian dari warga bangsa ini. Kita bukan hanya bangga lalu kemudian duduk diam tanpa memberikan kontribusi apa-apa. Kebanggaan kita harus melahirkan kontribusi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika kita bangga sebagai warga GKP, kebanggaan kita apa yang kita wujudkan? Kebanggaan itu dalam bentuk apa yang kemudian menjadi daya dorong dan motivasi kita sebagai warga GKP? Maka tentu kita diingatkan kembali. Ketika kita bangga menjadi warga GKP, sudahkah GKP itu kita cintai dengan seutuhnya? Sudahkah juga kita berkontribusi seutuhnya untuk GKP di tengah-tengah kehidupan pelayanannya di Jawa bagian Barat atau Pelekata? Khusus untuk jemaat sadang, apa yang kita kontribusikan ketika kita merasa bangga? Apa yang dibentuk partisipasi kita? Apa yang dibentuk tanggung jawab kita ketika kita bangga dengan gereja? Ketika kita bangga dengan rumah ibadah ini? Ketika kita bangga sebagai anggota persekutuan di jemaat ini? Apa yang kita kontribusikan? Kebanggaan hendaknya tidak membuat kita berdiam diri, tertegun hanya pada decak kagum oleh karena kita merasakan hal-hal yang luar biasa indah. Tapi kebanggaan harus melahirkan semangat dalam diri kita untuk merawatnya dengan baik, untuk menjaganya dengan baik, untuk memeliharanya dengan baik, untuk membuatnya tetap dapat berkesinambungan di masa-masa yang akan datang. Bangga tinggal di kota ini, maka sudahkah juga tanggung jawab kita sebagai warga di kota ini diperlihatkan dan ditunjukkan dengan baik? Oleh karena itu, saudariku, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, apa yang dipesan Nabi Yesaya kepada umat Tuhan Israel hendak mengingatkan kita. Kita harus bangga menjadi warga GKP. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Dan tunjukkanlah peran aktif kita ketika kita bangga, dengan terus memotivasi diri kita mewujudkan kontribusi yang baik dan positif, baik bagi gereja ataupun juga bagi bangsa dan lingkungan tempat tinggal kita. Sehingga dengan demikian kebanggaan kita itu terwujud secara nyata lewat peran aktif kita di tengah masyarakat, lewat kontribusi kita di tengah-tengah kehidupan bersama dengan lingkungan, apakah dalam kesempatan siskamling bersama, kerja bakti bersama, atau dalam kesempatan-kesempatan yang lain yang dilakukan secara bersama-sama. Tunjukkan kebanggaan kita sebagai warga gereja terhadap bangsa, terhadap gereja,
terhadap lingkungan kita dengan terus memberikan kontribusi yang positif. Maka dengan demikian, secara tidak langsung kita sudah menghasilkan dan sudah mewujudkan secara konkret dan nyata rasa bangga kita. Bukan hanya dengan anggukan kepala dan decak kagum, tetapi lewat kontribusi dan tindakan konkret yang orang bisa alami dan orang bisa rasakan. Harus bangga sebagai warga GKP yang dihadirkan Allah di tengah keragaman, untuk kemudian itu mendorong kita memelihara dan merawatnya dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita untuk mewujudkan rasa bangga kita dalam setiap gerak dan aktivitas secara nyata dimanapun kita berada. Amin.